Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sari berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. KPU dan Paslon nomor 2, Prabowo Gibran, menanggapi gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor 1 dan 3 dalam sidang gugatan MK hari ini. Resmi disahkan oleh DPR, kini kepala desa bisa menjabat 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Megawati yang Sri Pertiwi ucapkan salam perpisahan kepada Rexpars. Melengkapi ruang informasi Anda dalam DNP Evening News edisi Kamis 28 Maret 2024 bersama saya, Jordan Gozali. Kita ke informasi yang pertama. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang. Kesepakatan ini diperoleh dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 yang digelar pada Kamis 28 Maret 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan tampak juga hadir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tidak ada satupun fraksi dari 9 fraksi yang ada menolak atau menentang pengesahan RUU Desa yang merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Perubahan kedua Undang-Undang Desa merupakan usul inisiatif dari DPR. Draft perubahan UU Desa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna 11 Juli 2023. Namun RUU Desa baru disahkan menjadi undang-undang pada Kamis ini. Dalam pasal 39 RUU ini muncul aturan baru jabatan kepala desa yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Aturan baru ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan usulan DPR dalam rapat pleno pengambilan keputusan di Badan Legislasi DPR Juli 2023 yang mengusulkan supaya masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan paling banyak 2 kali masa jabatan berturut-turut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa perubahan Undang-Undang Desa yang baru disahkan ini akan secepatnya disosialisasikan oleh pemerintah kepada semua pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya setelah rancangan undang-undang ini diundangkan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang RUU ini. Seorang penumpang wanita taksi online Grab mengaku menjadi korban percobaan perampokan yang dilakukan oleh driver Grab yang sedang ia tumpangi. Peristiwa tersebut terjadi di Jakarta pada 25 Maret 2024 itu dibagikan oleh sang korban yang bernama Cindy Pangestu melalui akun Instagramnya. Kejanggalan bermula pada saat korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku sebesar 100 juta rupiah pada saat mobil taksi online tersebut sedang melaju di jalan tol. Kemudian korban menolaknya dan kabur dari mobil dengan cara melompat dan berteriak minta tolong. Alhasil, dia mengalami sejumlah luka memar di tubuhnya. Menanggapi kasus yang viral tersebut, Grab Indonesia pun bersuara. Director of Operation Jabodetabek Grab Indonesia, Tias Widya Stuti menyebut, Grab telah menemui korban dan menyampaikan permohonan maaf. Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 28 Maret 2024, selain penanganan prosedural secara hukum, hal tersebut menjadi prioritas bagi Grab untuk mendahulukan permohonan maaf secara tatap muka dan pribadi ke penumpang yang bersangkutan. Tias juga memastikan Grab akan mengambil langkah-langkah perubahan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Beberapa di antaranya yakni membebas tugaskan agen personal Grab Support yang tidak menghadapi insiden ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi atas SOP layanan konsumen dalam penanganan insiden keselamatan dalam 3 hari ke depan. Sidang gugatan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 kembali dilanjutkan hari ini. Agenda dalam sidang hari ini yakni mendengarkan tanggapan dari pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan pihak terkait yakni pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Andika Rizky Rehansyah mengabarkannya untuk Anda. Sidang gugatan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 kembali dilanjutkan hari ini.
Agenda dalam sidang hari ini yakni mendengarkan tanggapan dari pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pihak terkait yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan tersebut terkait dengan gugatan yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. KPU menjadi pihak yang diberi kesempatan pertama untuk menanggapi gugatan tersebut yang diwakili oleh tim kuasa hukum KPU, Hifzil Alim. Dalam tanggapannya, Hifzil Alim mengatakan pemohon yang memilih memasukkan dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan masif atau TSM ke Mahkamah Konstitusi atau MK daripada ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah salah alamat dan patut untuk ditolak gugatannya. KPU berpendapat jika alasan gugatan yang diajukan terkait dugaan pelanggaran administratif secara TSM lebih layak untuk diajukan ke Bawaslu dibanding ke MK. Dasar hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM, bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Prabowo Gibran memenangi pertarungan dalam Pilpres 2024. Selain itu, Yusril juga meminta untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya tanpa terkecuali. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi pihak terkait. 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Maret tahun 2024. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk TMP News. Megawati yang Sri Pertiwi ucapkan salam perpisahan kepada Redspart usai dikalahkan oleh Pink Spider di babak playoff Liga Voli Korea. Pemain asal Indonesia itu sukses mengantarkan Redspart ke babak playoff setelah 7 tahun terpuruk. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengucapkan salam perpisahan usai langkah Jeongkwanjang Redspart terhenti di playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Langkah Redspart terhenti usai kalah dari Pink Spiders di babak playoff. Sempat mencuri kemenangan di laga kedua, tim asal Daejeon itu harus mengakui keunggulan rivalnya di laga terakhir. Di babak final, Pink Spider akan menghadapi pemuncak klasemen Hill State. Megawati kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada rekan setimnya di Redspart setelah tampil cemerlang selama 1 musim. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku cuma mau bilang, aku sangat mencintaimu saudari-saudariku. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Tulis Megawati di akun Instagramnya. Megawati Hangestri dikontrak oleh Redspart selama 1 musim. Diboyong dari tim Jakarta Pertamina Vastron, pevoli yang pernah berlaga di Thailand dan Vietnam itu langsung menjadi salah satu tumpuan bagi Redspart. Performa impresif Megatron sebagai opposite hitter ditunjukkan dengan total sumbangan 797 poin musim ini, serta gelar Player of the Round di putaran pertama Liga Voli Korea. Bersama Megawati, Redspart pun meraih hasil positif dengan kembali ke babak playoff setelah 7 tahun absen. Megawati masih akan membela Redspart dalam pertandingan persahabatan.
Red Sparks akan menghadapi Indonesia All Star di Indonesia Arena, Jakarta pada 20 April mendatang. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Kamis 28 Maret 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surat kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan selalu DNP Evening News setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 malam selama bulan suci Ramadan di YouTube channel DNP Media dan dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Saya Jordan Gozali mengucapkan selamat Hari Kamis Putih bagi Anda yang merayakan. Semoga cinta kasih Yesus Kristus menyertai kita semua. Terima kasih Anda telah mendengarkan DNP Evening News. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.